Video kali ini akan memberikan pengenalan mengenai apa itu application scoring dan bagaimana cara pembuatannya. Saya Bagus Sartono dari Departemen Statistika IPB University. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini banyak sekali bank, lembaga pembiayaan, bahkan peer-to-peer lending yang online, yang dikenal sebagai pinjol atau pinjaman online, banyak memberikan fasilitas kredit pinjaman. Jadi misalkan kredit usaha atau mungkin kredit pemilikan rumah atau juga kredit pemilikan mobil. Pada saat calon nasabah mau mendapatkan fasilitas pinjaman atau kredit tersebut, bank atau lembaga pembiayaan akan menggunakan suatu model statistika yang mereka pakai untuk menentukan apakah seseorang akan ditolak atau diterima kreditnya. Sehingga prosesnya kira-kira secara sederhana adalah pada saat seorang calon nasabah melakukan pengajuan kredit atau pinjaman menggunakan model statistika, berbagai karakteristik calon nasabah itu akan dimasukkan ke dalam model sehingga kemudian akan dihasilkan skor, dan berdasarkan skor itu bank atau lembaga pembiayaan memutuskan untuk mengapprove atau menyetujui pengajuan pinjaman itu atau sebaliknya menolak. Jadi ini yang disebut sebagai model scoring. Jadi model statistika yang menghasilkan skor yang dapat digunakan oleh bank untuk membuat keputusan menerima atau menolak pengajuan kredit seseorang. Yang akan kita bicarakan pada video ini adalah gambaran umum mengenai apa itu credit scoring, terutama untuk approval. Pada video yang lain nanti kita akan diskusikan mengenai tahapan umum pembuatannya. Jadi sekali lagi yang disebut sebagai model application scoring itu adalah model statistika yang berguna untuk menghasilkan skor, dan berdasarkan skor itu akan dipakai untuk mengambil keputusan mengenai kategori resiko kredit seorang calon nasabah. Calon nasabahnya bisa perorangan, bisa juga perusahaan. Nah, skor yang ada itu kemudian dipakai oleh bank untuk membuat keputusan menerima atau menolak pengajuan kredit. Seseorang atau calon nasabah yang memiliki skor tinggi akan cenderung di-approve, diterima pengajuannya, sementara kalau skornya rendah akan ditolak. Jadi, tapi tentu saja skor ini sifatnya hanya dugaan, sehingga ada kemungkinan salah dalam membuat keputusan. Dan kita mau model yang kita hasilkan itu punya tingkat kesalahan sekecil-kecilnya. Secara umum komponen dari model yang akan kita hasilkan itu hasilnya adalah berupa scorecard semacam ini. Scorecard itu berisi skor untuk setiap kategori atribut atau variabel yang digunakan. Jadi misalkan kalau jenis kelamin kita akan punya skor perempuan berapa, laki-laki berapa, usia juga begitu. Yang kurang dari 25 tahun misalnya berapa, 25 sampai 30 tahun punya skor tertentu dan seterusnya. Jadi ini yang disebut scorecard. Dan scorecard ini yang akan dihasilkan dari proses modeling. Selain scorecard, kita juga akan punya tabel yang berisi padanan antara skor dengan odds. Odds itu adalah rasio dari peluang good dibagi dengan peluang bad. Yang dimaksud dengan good atau bad itu adalah status resiko nasabah. Jadi good itu berarti kira-kira pembayarannya lancar, sementara bad itu pembayarannya kurang lancar atau pernah menunggak. Kalau disebutkan odds-nya 50, itu artinya peluang good dibagi peluang bad itu adalah 50/1. Atau dengan kata lain, kalau odds-nya 50 itu sama dengan mengatakan bahwa peluang seseorang itu bad atau seseorang itu tidak lancar bayarnya itu adalah 1/51. Komponen ketiga itu adalah dengan padanan skor ini kemudian
bank juga punya yang namanya threshold untuk approval. Jadi misalnya dibuat, kami akan melakukan approval kalau skornya lebih dari 540. Nah, dalam prakteknya seperti apa? Misalkan kita punya scorecard seperti ini dan ada calon nasabah yang punya karakteristik misalnya perempuan, usianya 37 tahun, rumahnya menyewa dan punya satu tanggungan di keluarganya misalnya, maka orang ini dengan profil seperti ini berdasarkan scorecard yang ada akan mendapatkan skor karena dia perempuan maka skornya 165, usia 37 tahun itu skornya adalah 133, jadi pada kelas 36 sampai 40, kemudian menyewa itu skornya 83 dan satu tanggungan itu skornya 140. Total skor yang dia miliki itu adalah 521. Dan karena bank punya batas 540 untuk menerima pengajuan kreditnya, maka orang dengan profil seperti ini akan kita nyatakan untuk ditolak. Jadi di-reject pengajuan kreditnya. Nah, secara umum kredit scoring model yang kita inginkan itu adalah mampu memberikan skor yang tinggi untuk orang-orang yang good, ini yang warna biru, dan skor yang rendah untuk orang-orang yang bad, yang warna merah. Kalau kita punya batas penerimaan tadi 540, yang di sebelah kanan 540, itu kita sebut sebagai approval region, wilayah penerimaan, wilayah persetujuan kredit, sementara yang sebelah kiri adalah rejection region. Nah, tentu saja kita bisa lihat misalnya ada orang-orang yang bad, yang warna merah, tapi ada di sebelah kanan. Di sebelah kanan threshold, dan ini yang kita sebut sebagai false approval. False approval. Jadi kita mengapprove orang-orang yang jelek. Jadi orang-orang yang resikonya tinggi tapi dapat skor bagus, padahal resikonya besar. Sebaliknya, kita barangkali juga menolak orang-orang yang sebetulnya bayarnya lancar. Jadi warna biru tapi ada di sebelah kiri batas, dan itu kita sebut sebagai false rejection. Salah mereject. Jadi kita reject padahal itu orang yang sebetulnya resikonya rendah. Scorecard yang bagus secara umum kita berharap false rejection dan false approval-nya itu akan kecil. Dengan kata lain, peluang membuat kesalahannya minimum. Jadi ini kira-kira gambaran apa itu model scoring dan bagaimana bentuknya. Jadi bentuk akhirnya tadi adalah scorecard tadi. Pada video lain kita akan diskusikan bagaimana cara mendapatkan scorecard tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat.